Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Saudara, hari ini saya mau kita sama-sama belajar. Jadi waktu saya mempersiapkan apa yang harus disampaikan di tempat ini, Tuhan ingatkan beberapa waktu yang lalu saat kami pertemuan musik, Tuhan ajarkan sesuatu untuk kita ini boleh menghargai setiap hadirat Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam setiap momen. Baik itu secara bersama-sama seperti ini maupun saat kita pribadi dengan Tuhan. Nah saudara, saya diingatkan akan sebuah perikop dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Nanti kita akan baca. Ada suatu tempat yang sangat disukai oleh Tuhan, walaupun itu kota kecil, Betania namanya. Tapi Yesus ini setiap kali lewat akan daerah itu, dia selalu menyempatkan dirinya untuk bermain atau istilahnya singgah di rumah Marta, Maria, dan Lazarus, saudara. Mereka ini dikatakan, mereka ini adalah sahabatnya Yesus. Gitu. Sampai kalau Yesus sedang lewat, mau pelayanan, mau apa, pasti kalau lewat Betania, mereka menyempatkan untuk singgah di Betania ini, di rumah mereka. Nah, ada apa dengan kejadian di rumah mereka? Nah saudara, kita mau sama-sama belajar saudara. Kita mau baca dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. Kita mau baca bergantian ya saudara ya. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Saya baca dulu ya saudara ya. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 9, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. 10. Ayat 11, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara, kalau kita perhatikan dalam perikop ini, ada beberapa orang yang disebutkan saat Yesus hadir ke tempat ini, saudara. Yaitu ada siapa? Ada Lazarus, ada Marta, ada Maria, ada Yudas. Nah, saudara, kita mau belajar sikap-sikap apa yang mereka lakukan saat mereka ini menerima kehadiran Yesus, saudara. Saudara, kalau kita lihat yang pertama, Lazarus, saudara. Lazarus, kita mau belajar siapakah golongan Lazarus ini. Golongan Lazarus adalah orang yang mengharapkan mujizat. Atau orang yang akan menerima dan sudah menerima mujizat, saudara. Lazarus ini datang, Lazarus ini adalah orang yang pernah dibangkitkan Yesus dari kematian. Tapi kalau kita lihat, Lazarus ini adalah orang yang nggak pernah melakukan apa-apa, saudara. Bukannya, saya percaya ada sesuatu yang, kalau sesuatu yang penting biasanya ditulis di dalam Alkitab, saudara.
Tapi kalau kita lihat Lazarus ini adalah orang disebutkan dia adalah orang yang dicintai Yesus dan saat dia mengalami kematian dibangkitkan. Saudara, ada orang-orang yang hadir atau datang ke sebuah ibadah, mau praise and worship maupun ibadah apapun, perkumpulan. Kita ini kan mengharapkan kehadiran Yesus enggak sih saudara? Kita datang ke tempat ini kita mengharapkannya siapa? Yesus saudara. Tapi ada orang-orang yang datang ke tempat ibadah ataupun datang ke sebuah KKR. Ini mereka ini fokusnya bukan kepada Yesus saudara. Tapi fokusnya kepada siapa? Aku mau dipulihkan. Aku mau disembuhkan. Memang saudara, dalam hadirat Tuhan kita sering lihat bahkan orang yang belum percaya Yesus pun. Kalau saat itu KKR kesembuhan terutama ya saudara ya. Dipanggil altar call. Siapa yang mau menerima kesembuhan? Datang aja ke depan. Kita sering lihat loh. Tiba-tiba orang itu disembuhkan. Ini termasuk dalam golongan Lazarus saudara. Mereka hanya mengharapkan mujizat. Mereka tidak benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Yesus. Ya saudara, itu yang pertama adalah Lazarus saudara. Jadi kita harus tahu, kita mau belajar dari setiap orang yang ada di tempat ini. Yang kedua adalah siapa saudara? Marta. Marta ini adalah seksi sibuk saudara. Dan kalau saya melihat, saya perhatikan, Marta ini melakukan semua yang baik saudara. Yang wajar dilakukan oleh setiap tuan rumah. Kalau ada tamu, dipersiapkan, dibikinin teh lah, dikasih cemilan lah. Kalau Marta ini luar biasa, dia sampai masak. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Marta ini melakukan semua yang baik menurut pandangan dunia, saudara. Ya, Marta melakukan sesuatu yang baik, wajar dalam pandangan manusia. Ya yang namanya tamu ya pasti dikasih yang namanya makanan, luar biasa, saudara. Ya, seringkali kita ada tuan rumah kalau kita bertandang ke rumahnya. Mungkin dikasihnya cuman air putih gitu. Atau mungkin malah lupa saudara dikasih air minum. Tapi Marta ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menyambut, dia memasak apa yang Tuhan mau. Nah saudara, yang ketiga saudara, siapa? Ada Yudas saudara. Yudas ini orang yang ada di tempat itu. Tapi kerjaannya hanya apa saudara? Hanya mengkritik saudara. Dia ini ada hanya untuk menilai sebuah pertemuan atau sebuah ibadah. Ada saudara, datang ke sebuah tempat, mereka lihat datang, oh di sini nggak ada hadirat Tuhan. Di sini kok pujiannya nggak ngangkat misalnya ya saudara. Atau ini penarinya kok kurang kuat gitu istilahnya gitu. Nanti ada yang ngomong, wah ini sih gereja ini sudah ditinggalkan oleh kaki Dian. Nah saudara, ada yang seperti itu saudara. Datang ke tempat ini bukan mencari Tuhan, tapi sibuk mencari kesalahan. Sibuk mencari celah, sibuk mencari sesuatu yang bukan esensi saudara. Harusnya kita datang, kita ini mencari akan hadirat Tuhan, kita mencari akan Tuhan. Saudara. Tapi malah bisa-bisanya orang datang ke tempat ini, misalnya datang ke sebuah ibadah, malah mencari celah. Dia di situ nggak ngasih apa-apa, padahal dia ini adalah murid Yesus. Istilahnya kalau zaman sekarang dia ini adalah majelis sebuah gereja saudara. Dia harusnya orang yang membina, orang yang
mengerti Yesus, mengerti kerinduan Yesus, tapi malah kerjaannya menilai, saudara. Di sini dia menilai apa yang dilakukan oleh Maria, saudara. Dan ini adalah suatu hal yang kita harus hindari. Kita belajar untuk kita ini enggak melakukan hal-hal yang bukan esensi, saudara. Saya katakan sini, judul sharing saya hari ini adalah main course. Main course itu adalah bagian utama. Ya. Seringkali kita ini memperhatikan sesuatu yang di luar yang utama atau yang tidak esensi, saudara. Dan yang keempat, saudara, kita mau belajar seperti Maria, saudara. Dikatakan di tempat ini, di perikop ini, Maria ya, meminyaki Yesus dengan setengah kati atau setengah liter minyak narwastu murni. Dan kalau kata Yudas, itu bisa dijual dengan harga berapa? 300 dinar, saudara. Saya coba Google, saya cek, berapa sih uang 300 dinar ini? 300 dinar ini, saudara, 1 dinar itu adalah upah 1 hari, saudara. Ya, 1 dinar adalah upah 1 hari. Kalau di Cirebon, mungkin kalau kita lihat UMR gitu ya, gaji harian gitu, upah harian itu mungkin kira-kira 100.000 rupiah. Kalau 100.000 rupiah dikali 300 dinar, berarti kira-kira 30 juta rupiah. Saya mau lihat ini dalam ukuran waktu ya, saudara ya. 300 dinar ini adalah upah, 1 dinar kan upah 1 hari. Kalau 300 dinar berarti upah berapa bulan? Kalau 1 bulan kan 30 hari. Berarti 10 bulan ya, saudara ya. Upah 10 bulan, saudara. Kerja 10 bulan, nggak pakai nabung. Nah kan, kalau pakai nabung, pakai keperluan makan dan lain sebagainya, bisa habis itu, saudara. Sisanya mungkin cuman berapa gitu. Ini berarti adalah sebenarnya saya tahu Maria ini bukan orang yang berlebihan, saudara. Mereka ini adalah keluarga sederhana. Pasti untuk mendapatkan uang 300 dinar, mengumpulkan itu dilakukannya itu bukan 10 bulan, saudara. Bertahun-tahun karena nabung, saudara. Disisihkan, saudara. Perlu yang namanya persiapan, saudara. Untuk kita ini boleh menabung, Maria menabung memberikan minyak narwastu, saudara. Makanya Yudas ngomong, itu harganya 300 dinar loh. Itu kalau orang sederhana itu tuh mewah banget. Gitu. Dan biasanya minyak narwastu ini, biasanya itu diberikan kepada seorang suami, saudara. Calon suami, saudara. Jadi saya pernah baca dalam adat Yahudi, mereka ini nanti akan menuangkan narwastu ini kepada suaminya saat menikah. Makanya harus yang namanya mereka itu menyisihkan akan segala sesuatu ini untuk perlangsungan pernikahan dengan suaminya. Nah, saudara, Maria menghargai kehadiran Tuhan, bukan sekedar dia mau memberikan yang baik, saudara. Saya 2 minggu yang lalu pernah berbicara di tempat ini tentang hal yang baik, berkenan, dan sempurna, saudara. Kalau hal yang baik, itu seperti yang dilakukan oleh Marta tadi, saudara. Tapi kalau kita mau memberikan yang berkenan, saya pernah cerita waktu itu kalau orang mau memberikan oleh-oleh, bukan cuma sekedar memberi, tapi tahu yang dia mau, itu berkenan kepada orang itu. Tapi kalau yang sempurna itu apa? Memberi kesukaan orang itu dan waktunya tepat sekali. Itu namanya pemberian yang sempurna. Loh, kok tepat? Kan Maria bukan sedang melangsungkan pernikahan dengan Yesus. Iya.
Tapi kita coba nanti lihat saudara. Ya. Maria melakukan hal ini bahkan sampai dia memperlakukan Yesus ini sebagai kekasihnya dan suaminya saudara. Kenapa? Dia mengurapi dengan rambutnya. Orang Yahudi zaman dahulu itu rambut wanita itu selalu ditutupin saudara. Hanya boleh dibuka di depan suaminya. Makanya di sini dikatakan, wah ini orang nggak benar. Masa di depan semua orang buka tudungnya. Malah mengurapi Yesus yang bukan suaminya diurapi, kakinya diurapi dengan minyak saudara. Tapi saya percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Maria adalah orang seperti lagu tadi, menggelar karpet merah buat sang raja. Tidak ada yang tahu saat Yesus ngomong, diemin aja Yudas, kamu ngapain ngurusin, orang miskin selalu ada pada kamu. Tapi yang dia lakukan ini sedang menyiapkan penguburanku. Saudara, saya percaya orang yang ada di tempat itu saat itu mendengar Yesus ngomong seperti itu, tidak ada yang ngerti, tidak ada yang paham. Kok hari penguburan Yesus? Apa sih maksudnya? Ngaco lah inilah. Tapi Maria mengerti karena Roh Kudus sudah berbicara dalam hidupnya saudara. Dia mengerti bahwa ternyata yang dilakukan oleh Maria ini adalah mempersiapkan penguburan Yesus. Karena setelah itu 6 hari kemudian itu Yesus sudah disalib dan dia sudah tidak ada kesempatan, bahkan tidak ada seorang pun yang punya kesempatan untuk meminyaki akan Yesus saudara. Dia mengerti, Maria mengerti bagian yang esensi. Maria mengerti bagian yang harus dilakukan dengan kepekaan. Saya percaya berarti Roh Kudus sudah berbicara dalam hati Maria. Ini sudah bertahun-tahun saudara. Atau udah jangka waktu yang lama. Kalau Maria tidak mau meresponi, tidak akan pernah dicatat dalam Alkitab ada orang yang meminyaki Yesus sebelum kematian. Tapi karena dia melakukan dengan ketepatan, memberikan persembahan yang sempurna, dia dicatat dalam Alkitab. Saudara, kita mau baca dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini saat Yesus datang ke rumah mereka, saudara. Waktu yang lalunya, saudara. Dikatakan, saudara, saya bacakan ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Next. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama siapa? Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang dilakukan Maria, duduk dekat di bawah kaki Tuhan. Setiap kali Yesus datang, yang dilakukan Maria ini adalah mendengar, menanti-nantikan firman-Nya. Ya. Next, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kita mau baca ayat 4142 dalam The Message, bisa ditampilkan? Di sini dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik, yang sempurna, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Tapi kita mau baca dalam The Message, saudara. Dikatakan, the master said, Martha, dear Martha, you are fussing far too much and getting yourself worked up over nothing.
One thing only is essential. Garis bawahi. One thing only is essential. Esensi apa? Paling penting, hanya satu yang paling penting. And Mary has chosen it. It's the main course and won't be taken from her. Katakan, it's the main course. One thing only is essential. It's the main course. Saudara, kalau kita datang ke dalam sebuah pesta, ya kemarin kita menghadiri rekan kita, ada yang seorang penari, ada yang nikah, saudara. Kalau kita datang ke sebuah pesta, saudara, biasanya saudara, ada yang namanya main course. Fine dining itu pertama ada makanan pembuka, saudara. Ada appetizer, diberikan terlebih dahulu. Saudara, kalau Pak Petrus Agung pernah bercerita, kalau dia ini nggak suka yang namanya fine dining. Nggak bikin kenyang, dikasihnya makanannya kecil gitu. Tapi kalau kita lihat seringkali kalau orang yang datang ke tempat pesta, saudara, apalagi kalau yang di pinggirannya ada banyak macam-macam gitu ya, saudara ya. Coba tanya Glorious Kitchen, tanya Ibu Ina, tanya Ibu Guatlan. Yang diserbu yang mana dulu coba? Biasanya saudara yang diserbu yang kecil-kecil. Ada tahu gejrot. Nanti dia lihat di sebelah sana, ada lumpia Semarang. Jarang-jarang nih lumpia Semarang nih, misalnya nih. Terus ada es kuwut tuh, kemarin tuh ada es kuwut ya, saudara ya. Es apa ya, identiknya Glorious Kitchen, es kuwut, saudara. Enak, segar. Ada mungkin puding, ada apa. Biasanya orang itu waktu pengantin, pendetanya doa, saudara. Semua yang hadir di ruang pesta udah ngumpul di tempat kesukaannya masing-masing. Biasanya yang diserbu appetizer-nya, saudara, atau dessertnya. Karena pengen yang namanya sesuatu yang apa ya, nggak tahu kenapa. Itu orang itu bisa senang dengan yang namanya dessert, senang dengan yang namanya appetizer, yang pinggiran. Saudara, di sini dikatakan yang penting itu main course loh, ingat. Yang bikin kenyang main course. Yang pinggiran ini adalah tambahan. Nah, saudara, di sini katakan Maria ini mengerti bagian yang esensi. Apa yang esensi? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ketika Yesus hadir, mau saat praise and worship lah, saat apapun, atau nanti kita melakukan membangun pemulihan Pondok Daud. Saya percaya ada perkara yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tapi jangan lupa esensinya, kita ini harus menyambut Yesus. Kita ini harus memberikan persembahan yang sempurna. Perlu yang namanya persiapan. Bukan hadir sekedar hadir, oh ya nanti eklesia ada acara ya setiap bulan. Ya udah nanti saya akan datang. Ya datangnya acara misalnya jam 6, saya datangnya mepet aja misalnya ya. Bahkan mungkin acaranya 12 jam. Jam 6 ya saya nanti datangnya yang jam 9 aja. Saudara. Itu namanya tidak mempersiapkan diri, saudara. Kalau kita mau mengambil bagian yang esensi, itu bahkan kita harus melakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kita ini harus mencari yang Tuhan mau itu apa. Untuk nanti kita datang dalam acara pemulihan Pondok Daud, apa yang harus kita persiapkan. Nah, ini harus kita lakukan seperti Maria. Dia disuruh meminyaki, dia tidak melakukan dalam sekejap. Dari mana uang 30 juta? Langsung dibelikan minyak, enggak ada, saudara. Kalau kita enggak mempersiapkan, kita enggak akan pernah bisa membeli yang namanya minyak narwastu itu. Kita harus mengumpulkan sedikit demi sedikit. Saya salut sih dengan Ibu Nani, saudara. Ya ini setiap saat, setiap hari yang ada dalam pikirannya itu adalah selalu aku mau ke taman dulu.
hari Minggu, mau hari libur, mau habis pulang dari luar kota, besoknya langsung, aku mau ke taman dulu. Itu yang menjadi kesukaannya, saudara. Dan saya tahu itu adalah yang esensi. Bukan saat dia ada di tempat ini melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saat dia ada dalam hadirat Tuhan, itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan, terus dicas. Kalau kita lihat ibu gembala kita ini benar-benar diberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Di seumurannya dia boleh melakukan banyak hal. Saya percaya itu adalah kekuatan yang dari Tuhan, yang didapat saat apa? Saat melakukan hal yang esensi, diam di bawah kaki Yesus seperti Marta. Itu kesukaannya, saudara. Kalau misalnya habis dari luar kota capek aja nih, misalnya kita pulang siang gitu ya, pagi kita pulang dari luar kota terus siang udah sampai. Biasanya ya sudah minta, Fred tolong anterin saya ya, sore ayo mama mau ke taman dulu. Luar biasa, saudara. Itu menandakan kesukaannya adalah ada dalam hadirat Tuhan. Kita belajar, saudara, menghargai setiap hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau melakukan banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di tempat kita, tapi kita mulai dari hal yang esensi. Kita harus ingat dan kita lakukan, supaya saat Yesus hadir di tengah-tengah kita, kita mengerti apa yang dilakukan, dan saya percaya itu akan mengundang akan perkara yang supranatural terjadi di tempat ini. Orang yang belum kenal Tuhan, ajakin datang nanti pemulihan Pondok Daud. Saya percaya akan ada perkara-perkara yang ajaib yang menarik orang untuk boleh kenal dengan Tuhan Yesus kita. Amin, saudara. Jangan lupa, saudara, jangan suka dengan yang bukan esensi. Datang ke tempat ini, minta pemulihan, ya nggak apa-apa, saudara, nggak dosa. Semua orang perlu pemulihan, semua orang perlu terobosan, semua orang perlu yang sakit disembuhkan. Tapi jangan lupa, pelayan di tempat ini juga jangan lupa hanya mementingkan aransemen musik mungkin, hanya mementingkan tarian dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah kita menyambut kehadiran Yesus. Saya percaya ketika kita melakukan semuanya dengan persiapan, perkara yang ajaib akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, yang dinamakan esensial itu seharusnya harus ada dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Ya. Pilih yang terbaik dari yang baik. Ya. Saya sungguh-sungguh kagum dengan beberapa saudara-saudara yang dari luar negeri. Ya. Saya mendengar ada seorang yang dari luar negeri, dari Belanda. Tiba-tiba dia mengatakan, saya nanti tanggal 30 saya mau datang ke Indonesia. Hanya apa? Hanya mau ikut doa 15 jam. Dia datang hanya untuk ikut doa 15 jam yang kita adakan nanti tanggal 30, yaitu pada saat pemulihan Pondok Daud. Ya. Terus dia mengatakan mau ke Indonesia, iya, hanya untuk ikut pemulihan Pondok Daud. Mereka datang tanggal 30, selesai daripada itu balik lagi ke Belanda. Saya pikir ya, ongkos dari Belanda ke Indonesia gak murah, saudara. Ya. Tapi ada suatu kerinduan, inilah yang dinamakan esensial. Dia milih yang terbaik. Lalu saudara akan mengatakan, loh, apa nggak bisa streaming? Kan kita bisa streaming di sini, diadakan streaming, terus ikut aja doa di Belanda, kan bisa. Kenapa sih mesti harus datang? Ya nggak tahu saya juga. Biayanya besar, tapi dia punya kerinduan. Nah, salah satu
eh, anak itu lalu bicara dengan yang lain. Tanyakan Ibu Nani, pengen apa ya? Aku bawakan dari Belanda. Saya pikir orang dia ngongkos diri sendiri aja dari sana ke sini, bayarnya mahal. Terus saya kalau mau ngomong, saya titip ini, saya titip itu, bahasa Cinanya bocengli ya, bener-bener ya. Wis itu diberatin lagi, dibawain lagi. Nah terus teman saya yang ada di Belanda dia ngomong gini, Mam, ini teman kita mau ke Belanda hanya untuk ikut Pondok Daud, paling cuma 2-3 hari, balik lagi ke sana. Mami titip apa? Saya bilang saya tidak titip apa-apa, saya bilang gitu. Dengan apa yang dia lakukan itu aja sudah sangat diperhitungkan oleh Tuhan ya. Sangat diperhitungkan dengan sesuatu sacrifice yang dia harus bayar. Belum tentu loh ya hal itu bisa terjadi dalam hidup yang lain. Saya menghimbau ya, yang jauh saja dengan ongkosnya mahal mau datang, buat orang Sion jangan ketinggalan. Paling kamu dari jauh-jauh naik Grab tidak lebih dari 50.000, betul nggak? Saya berdoa, ayo kejar hatinya Tuhan seperti Maria. Maria ini mengejar hatinya Tuhan. Di mana aja pada saat ada orang melakukan pesta, dia datang. Karena kemungkinan itu orang yang bikin pesta masih ada family. Sebab apa? Marta ikut ambil bagian sibuk, sebagai seksi sibuk itu pasti masih ada hubungan family mungkin ya. Saat mampir di rumahnya, dia selalu memberi yang terbaik. Dimanapun juga dia ketemu Tuhan, dia selalu memberi yang terbaik. Saat Tuhan Yesus disalib, itu dikatakan semua orang sudah pada pulang semuanya, tapi dia tetap yang paling terakhir. Kenapa bisa saya katakan begitu? Dia sampai tahu waktu Yesus diturunkan dari salib, dikasih kain kapan, lalu dikuburkan di mana dia tahu. Itu menandakan dialah yang paling akhir di antara semuanya untuk menungguin Yesus. Dia memberikan yang terbaik. Kita berdoa buat beri yang terbaik buat Tuhan. Dan itulah yang paling menyukakan hati Tuhan. Yang penting lakukan apa yang Tuhan mau dan lakukan dengan segenap hati. Itu yang membuat hati Tuhan pas di hati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kami mengatakan hanya Engkau Tuhan yang dapat memuaskan kami, yang memberikan kehidupan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan semua beban kami, persoalan yang ada dalam hidup kami. Mari saudara, ini waktunya kita berdoa pribadi demi pribadi. Ungkapkan semua kerinduan kalian.
Bapa, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau mendengar akan semua seruan doa kami, pergumulan kami. Kami banyak mengalami pergumulan Tuhan. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kelemahan tubuh, sakit penyakit, persoalan keluarga, suami, istri, anak-anak. Kami percaya telingamu tidak terlalu singkat untuk mendengar semua yang menjadi beban kami pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami minta damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini, Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah apapun yang saat ini terjadi, kami sangat percaya Engkau meredam semua yang tidak baik. Engkaulah yang akan memberikan damai sejahtera-Mu bagi setiap oknum-oknum Tuhan, yang pada saat ini mengalami ketidakpuasan. Kami berdoa Bapak, Engkau beri damai, Kau beri sukacita, Kau beri solusi. Kami berdoa juga pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya Kau akan memberkati pemerintah kami untuk melakukan distribusi daripada bahan pangan yang saat ini agak mulai seret, Tuhan. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang Engkau kasihi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membuat bangsa ini menjadi kelaparan. Engkau yang akan mencukupkan akan semua kebutuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami tahu ada tingkatan-tingkatan resesi, tapi kami sangat percaya Engkau akan buat terobosan yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami. Kami berdoa juga untuk semua stafnya. Beri hikmat, marifat yang daripada-Mu untuk dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Tuhan. Beri kekuatan, beri damai sejahtera, beri roh kesabaran, beri kekuatan yang baru, beri kepadanya hikmat kebijaksanaan untuk dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya Kau memberkati akan bangsa ini. Engkau memberkati Tuhan akan semua dan semuanya. Saat ini juga ya Bapak, kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Kami sangat merindukan ada lawatan terjadi. Lawatan dari jiwa-jiwa, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Tolong Tuhan, lawatan-Mu terus terjadi sampai semua rencana-Mu menjadi kenyataan. Kami berdoa dan kami berdoa, terus berdoa Tuhan, supaya rencana-Mu tidak ada yang gagal buat bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan pada saat ini ya Bapak, kami menyerahkan akan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta kekuatan baru Tuhan. Kami minta kesehatan yang baru. Kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Sehingga kami dapat menyelesaikan semua tugas kami sampai garis akhir. Kami terima daya tahan tubuh yang dari surga. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Biarlah pagi hari ini kita minta pengurapan yang dari Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu yang kita akan kerjakan pada hari pertama
dalam pekerjaan hari ini. Bapak, kami datang di hadapan. Kami butuh minyak ini Tuhan untuk mengurapi kami. Supaya berlaku sepanjang hari ini Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan. Menjadi warrior-warrior. Menjadi pemenang-pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata kami urapi Tuhan. Telinga kami pun kami urapi Tuhan. Bibir, mulut kami pun kami urapi. Hati kami Tuhan Kau pegang terus untuk tetap setia dan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan, semua hal yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang akan menghancurkannya. Kau berkati tangan kami Tuhan. Ini tangannya akan kami lakukan untuk pekerjaan hari ini. Biarlah semua yang kami kerjakan berhasil bersama-Mu. Kami mengolesi minyak pada kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami pada hari ini. Kami berjalan, Engkau pimpin perjalanan kami hari ini. Untuk tidak menyimpang dari perkara yang tidak baik. Buat kami Tuhan berjalan dalam jalan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya kepadamu dan di dalam nama-Mu kami menyerahkan hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.